Episode 17. Kehilangan jejak Ciara lagi. Sial, Johan benar-benar bikin mood hancur. Lagian gue udah gak mau berurusan sama Jihan. Gara-gara wanita itu, aku jadi kehilangan anak dan istriku. Arkan mematikan panggilan dari Johan. Pria itu kesal karena Johan selalu saja mengatakan hal-hal yang membuat Arkan emosi jiwa. Lo tuh gak pantas buat Ciara. Biarin dia dapat yang lebih baik dari lo. Atau mungkin gue juga bisa kok buat dia bahagia. Bukannya mendukung temannya yang ingin berusaha untuk mendapatkan cinta sang mantan istri, tetapi Johan selalu saja mengomporinya agar melepaskan Ciara sekali lagi. Dia sudah melepaskan istrinya. Sekarang dia tidak akan membiarkan Ciara lepas lagi. Arkan harus bisa mendapatkan cinta dari Ciara. Cinta tulus yang dulu selalu Arkan lihat di mata Ciara, kini sudah rebut pancarannya. Bahkan mungkin akan lebih susah lagi mendapatkan restu dari kedua orang tua Ciara. Mengingat bagaimana dia kemarin malam dipukul oleh mantan ayah mertuanya karena memaksa memberikan makanan untuk Ciara. Padahal mereka mengatakan jika Ciara tidak ada di rumah itu. Tetapi Arkan tahu jika Ciara ada di dalam sana. Arkan sudah membayar seseorang untuk mengawasi rumah mantan mertuanya 24 jam penuh. Namun, sepertinya sekarang ada kabar yang mengejutkan dari orang suruhannya. Mereka mengatakan jika mobil Pak Farel pergi sejak jam 11 malam tadi menuju ke sebuah rumah yang agak jauh dari rumah orang tua Ciara. Rumah di daerah Kuta itu punya siapa? Setahuku Ciara tidak punya saudara di sana. Gumam Arkan melihat pesan dari salah satu anak buahnya, lebih tepatnya anak buah sang ayah. Ya, meskipun Arkan dan ayahnya, Doni Irawan, tidak pernah akur. Tetapi setiap Arkan meminta bantuan, pasti Doni akan memberikannya. Contohnya saat beberapa hari ini Arkan meminta beberapa anak buah ayahnya untuk dia suruh mengawasi mantan istrinya itu. Arkan sudah seperti penguntit yang setiap hari ingin tahu kegiatan sang mantan istri. Sebenarnya dia hanya ingin tahu keadaan Ciara dan juga tidak ingin jauh darinya. Arkan juga sudah berusaha untuk menemui Ciara secara langsung dengan datang ke rumahnya setiap hari. Tetapi selalu saja jawaban dari kedua orang tua Ciara mengatakan jika Ciara tidak ada di situ. Padahal Arkan tahu kalau Ciara ada di lantai atas, tepatnya di kamarnya. Ciara sayang, aku kangen. Ucap Arkan memandang foto sang mantan. Senyum tipis terulas di bibir Arkan, tetapi air matanya tidak berhenti mengalir. Arkan langsung menghapus air mata itu setelah kehilangan calon anaknya dan juga setelah Ciara meminta perpisahan. Arkan jadi cowok yang cengeng, gampang nangis hanya karena kangen berat sama sang mantan. Arkan belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Dulu ketika Arkan ditinggal pergi Jihan ke Amerika, dia itu tidak pernah merasakan kangen atau rindu kepada wanita itu. Mungkin karena cintanya yang sekarang lebih besar untuk sang mantan istri. Jadi bukan Arkan galau, gelisah, dan merana. Ciara masuk ke dalam mobil Om Ferry, teman papa dan mamanya.
Ciara berangkat ke bandara dari rumah Om Ferry karena menurut papanya akan lebih aman dari Arkan. Hati-hati di sana sayang, Papa nggak akan biarin putri kesayangan Bapak ini terluka lagi, ujar Papa Farel mencium kening putrinya. Iya Pak, maafin Cia karena bikin Papa sama Mama khawatir. Cia janji akan bahagia dan bahagia. Ciara memeluk papanya. Selama ini Ciara memang tidak pernah cerita tentang masalahnya kepada orang tuanya. Dia tidak ingin papa dan mamanya jadi kepikiran. Maklum, putri satu-satunya yang sudah pergi sejak SMA untuk kuliah di Jakarta. Nanti kalau sampai di Singapura, cuci mama ya sayang. Nada mengelus rambut putrinya, merasa sedih karena harus ditinggalkan oleh Ciara. Iya Ma, Mama tenang aja. Nanti Ciara pasti lebih sering telepon Mama. Dan untuk Papa kalau ke Singapura harus nengokin Cia loh. Jangan kerja aja yang diurus. Kasihan Mama kalau ditinggal terus. Farel yang hanya menggeleng sambil tertawa. Mama tuh kalau Papa di rumah malah gak suka. Papa diusir terus. Au! Farel langsung mendapatkan cubitan di lengannya oleh sang istri berkali-kali. Siapa yang usir? Kalau kamu nempel-nempel terus, ya aku usir. Mau ngapa-ngapain jadi gak kelar-kelar. Ciara ikut tertawa ketika melihat mamanya yang menyiksa sang papa. Sejak kecil hubungan kedua orang tuanya itu memang seperti ini. Mama yang galak dan papa yang suka jahilin mama. Pasti akan ada adegan di mana mama akhirnya menyiksa papa seperti ini. Aku ingin bisa memiliki pasangan yang setia dan sayang keluarga. Seperti papa yang selalu bisa menempatkan dirinya di tempat yang tepat. Kapan saat akan menjadi serius, dan kapan saat bercanda dengan keluarganya. Semoga suatu saat nanti akan ada yang bisa membuat Ciara bahagia. Doa Ciara dalam hati. Akhirnya setelah itu Ferry dan sopirnya keluar dari dalam rumah berpagar tinggi itu. Di belakangnya mobil Farel dan Nada. Kedua mobil itu beriringan keluar dari kompleks perumahan mewah di Kuta. Harka mendapatkan pesan dari orang suruhannya. Ada 3 mobil yang keluar dari dalam rumah tersebut Tuan. Tetapi kami tidak tahu Nona Ciara ada di mobil mana. Ketiganya masuk ke dalam bandara dan hanya di situ kami lihat karena kami kehilangan jejak Nona Ciara. Arkan mengusap wajahnya kasar. Dia tidak boleh kehilangan Ciara lagi. Arkan bergegas mengambil kunci mobil dan dompet yang ada di atas meja. Jam masih menunjukkan pukul pagi dan Arkan sudah mendapatkan berita mengejutkan seperti ini. Sayang, sebenarnya kamu kemana? Bersambung.